Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur karena malam hari ini Allah masih memberikan kekuatan, kesempatan, dan Allah masih memberikan kelapangan dan ditetapkan iman dalam hati kita, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Anas radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fit tariqi qala laula anni akhafu an takuna min shadaqah la akaltuha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa suatu ketika Nabi berjalan. Pada saat Nabi jalan itu, maka ada buah kurma yang jatuh di jalan itu, kurma jatuh. Maknanya ada kurma yang hidup di pinggir jalan. Ketika Nabi lewat, maka kurma itu jatuh. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Kalaulah ataupun seandainya aku tidak takut bahwa kurma yang jatuh ini adalah kurma yang diwajibkan untuk zakat, niscaya aku akan ambil kurma itu dan aku makan. Karena khusus bagi Nabi dan keluarga Nabi tidak boleh memakan harta zakat. Jadi Nabi memberikan penjelasan dari hadis ini bahwa ketika ada makanan yang terlepak dekat jalan, bisa juga umpamanya bonbon lah kan, permen, ada jatuh dekat jalan. Kita tak tahu siapa pemiliknya. Sama dengan Nabi itu, ketika dia berjalan lewat ada buah kurma yang berserak di jalan. Jadi kata Nabi, kalau aku tak takut bahwa barang ini barang zakat, saya aku ambil, aku makan. Dibolehkannya kita mengambil makanan ataupun mengambil sesuatu yang jatuh di jalan dan kita tidak tahu pemiliknya siapa untuk dimakan, boleh mengambilnya untuk dimakan. Pokoknya ada bonbon atau permen jatuh dekat jalan, boleh kita ambil terus makan. Pokoknya makanan-makanan yang ketika barang itu tidak dimakan, ketika barang itu tidak diambil, maka rusak jadinya. Kalau umpamanya permen itu tidak kita ambil, ya semut lah yang akan makan. Atau es semuanya. Ya, pokoknya makanan-makanan lah. Di dalam riwayat yang lain, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la anqalibu ila ahli fa'ajidu tamrota saqitatan ala firashi fa'arfa'uha li'akulaha thumma akhsha an takuna shadaqatan fa'ulqiha. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi ketika itu melihat di rumahnya, Nabi melihat di rumahnya itu ada buah-buah kurma yang berserak. Jadi Nabi melihat di rumahnya itu ada buah kurma yang berserak.
Maka Nabi mengatakan bahwasanya kalau aku tidak takut bahwa kurma itu adalah sebagai zakat, niscaya aku akan ambil kurma itu dan aku makan. Karena Nabi merasa takut bahwa kurma itu kurma zakat, maka Nabi tak ambil. Ini kehati-hatian Rasulullah. Kalau secara syariatnya, kalau dekat rumah gitu ada makanan terlepak, itu boleh diambil, boleh dimakan. Walaupun itu ya bisa dikatakan tidak tahu pemiliknya itu. Kita tidak beli, barangnya tadi tak beli. Tiba-tiba aja ada di kamar makanan tuh, kita tak tahu makanan itu untuk siapa. Kalau barang tuh dekat rumah berseraknya, boleh diambil, makan. Itu barang temuan yang ada di rumah kita ataupun yang di jalan. Yang tak boleh diambil kalau barang tuh jatuh dekat kebun orang, awak ambil, itu mah tak boleh tuh. Barang tuh jatuh dekat kebun orang, tak boleh, karena itu punya orang yang punya kebun. Macam mana pula kalau kebun durian orang tuh cabangnya ke tempat awak, jatuhlah durian dekat kebun awak, padahal batangnya dekat kebun sebelah. Boleh tak diambil? Kalau secara syariat diperbolehkan ngambil. Secara adab kita nak cakap dengan orang yang punya kebun, dan orang yang punya kebun mesti paham bahwa pokok durian yang ada di sebelah tanah kawan tadi, akarnya dia juga sampai ke tanah kawan sebelah. Maknanya sari makanannya itu diambil dari kebun kawan sebelah. Kalau dia jatuh tempat kawan sebelah, usah pula awak lokek benar. Ini yang perlu nak diingat. Memang itu rezeki dia, udahlah ambil. Kadang awak, masya Allah, jam pokok awak ni makan makanan dekat tanah orang, tak bising loh gitu. Jam orang makan makanan dari tanah gitu, itu pula awak tak pakai-pakai. Apa pokok tu tak makan? Makan. Diserapnya makanan dari kebun kawan sebelah ni tadi. Makanya itulah secara syariat diperbolehkan. Cuma kadang-kadang yang biasanya lah, kalau yang nyebrang ke tempat saudara sebelah ni lebat pula buahnya. Itu pula biasanya yang menyebabkan awak nih, aduh mak. Tapi kita mesti legowo, mesti terbuka kita dengan perkara. Kalau memang itu diambil oleh tetangga kita yang punya tanah tuh, kita relakan. Memang itu hak dia. Itu memang hak dia. Dan kita juga diperbolehkan. Cuma kita sebagai tetangga tak boleh ngambil yang barang dekat atasnya, karena dia masih bersatu dengan pokok ini tadi. Awak jolok pula, ini tak boleh. Umpamanya ada jambu, jambu tuh merendang ke rumah kita. Kalau dia jatuh ke bawah boleh kita ambil. Tapi kalau masih dekat atas tak boleh kita jolok. Kalau nak jolok mesti minta. Kalau yang masih dekat atas, kalau saudara kita ni pelit, maka ikatlah durian tu sebelum dia jatuh, biar dia tak jatuh. Kalau dah jatuh, usahlah diambil. Biarlah tetangga kita yang ambil. Ini secara adabnya, secara adab. Kalau secara syariat silakan. Pokoknya jangan celat, sudahlah. Kan kita berjalan ke tetangga sebelah yang ada pokok durian, ada nampak durian dilempar pula ke tanah gitu. Itu mah tak betul tuh macam tu. Itu mencelat namanya tuh. Ini kalau kita temukan barang-barang di kebun orang, maka tidak boleh diambil. Kalau itu ditemukan di tempat kita, ya diperbolehkan kita ngambil.